A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Mizan Prasefa dalam series bagaimana cara menghafal Quran yang baik dan benar serta cepat dan berkah insyaallah. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara-caranya atau mungkin langkah-langkahnya, saya pribadi akan menjelaskan beberapa mushaf, beberapa jenis Al-Quran yang biasanya saya pakai ketika menghafal dulu. Pertama, harus ada Quran utama. Quran utama ini adalah Quran yang kita pakai untuk hafalan secara umum. Bisa yang kayak gini. Jadi yang ini itu biasa sih cuma kalau ada lafaz Allahnya atau mungkin menuju ke Allah seperti Rabb, ada warna merahnya. Dan kalau bisa Quran utama itu jangan ada terjemah, karena kalau ada terjemah, ada tulisan-tulisannya, kita akan kehilangan fokus. Jadi kalian suka baca akhirnya kurang fokus. Ya, ini mushaf Al-Arif, dan kalian juga bisa pakai mushaf yang lain. Kalau ada yang mau pakai dikasih ada warna tajwidnya juga boleh aja sih, nggak apa-apa. Kemudian boleh yang kecil, yang sedang gitu, yang besar gini juga boleh. Karena ini ada tulisannya, ada tema ayatnya. Cuman masih nggak apa-apa lah, kayak Quran hafalan gitu juga masih boleh-boleh aja. Ini ada bagi 3, ada tajwidnya. Dan kalau misalkan aku ngafalin, ini bakal aku jadikan Quran utama. Jadi kalau ngafalin aku pakai Quran yang ini. Kalau bisa juga jangan terlalu dengan mushaf atau Al-Quran yang terlalu banyak warnanya, karena akan sedikit menghilangkan fokus. Kecuali kalau kalian memang fokusnya sangat tinggi, jadi walaupun ada banyak warna, it's okay, ini bukan masalah buat kalian. Yang pertama adalah mushaf utama. Mushaf utama ini cari sebisa mungkin yang tidak ada huruf Latinnya. Jadi murni mushaf, bukan Al-Quran yang ada terjemahnya, ada tafsir-tafsirnya ataupun warna-warna yang lainnya. Maksimal kalau memang mau ada terjemahnya, maka terjemahnya cukup sedikit aja, nggak perlu ada teks di bawahnya seperti kotak tafsir dan semacamnya. Karena nanti mau ngafalin, malah jadinya baca, kan fokusnya lagi pengen ngafalin. Kemudian yang kedua adalah mushaf yang kecil. Bebas sih kalian mau yang model gimana. Kenapa kok mushaf yang kecil? Karena buat murojaah di mobil, di kendaraan, atau mungkin kayak lagi naik pesawat, lagi naik bis, lagi naik kereta api. Nah, yang ini mushaf hafalan. Jadi kalau dilihat itu ini bisa ditutup dan kalian bisa lihat awal-awal hurufnya gitu, awal-awal ayatnya. Yang ini bisa lebih simpel gitu, dan ini kan dimasukin ke kantong bawa kemana-mana kan lebih mudah. Jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu capek. Tapi kalau mau ngafalin kita pakai kayak mushaf yang tadi. Antara dua mushaf ini sih, mau yang kecil banget atau yang sedang dan besar itu oke aja. Nah, kemudian sebelum kalian ngafalin, ada baiknya bila kalian itu memahami dulu apa sih isi dari Al-Qurannya itu, yaitu terjemahannya. Dan ini insya Allah juga akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Namun singkatnya, mushaf yang ketiga, yaitu kalian perlu mushaf yang ada terjemahnya. Kalau perkataannya sih bebas aja, yang penting ada terjemahnya kayak gini.
Dan ini cukup simpel ya, warnanya juga kalem gitu, warnanya kalem. Kalau mungkin terjemah per kata kalian agak bingung nanti buat ngebacanya, nggak apa-apa pakai yang terjemah langsung per ayatnya aja, nggak usah per katanya juga, it's okay. Tapi yang ditekankan di sini buat ngafalin nanti jangan pakai mushaf yang ini, karena kalau ini kan kalau kalian lihat kan per katanya itu dipisah ya, karena memang terjemah per kata ya, terjemah per kalimat. Nah jadi kalau bisa ini tuh memang buat kalian pahami dulu artinya, baru kalian ngafalin pakai mushaf yang pertama atau yang kedua tadi. Boleh pakai mushaf buat yang untuk hafalan atau mushaf traveling yang tadi. Oke, kita masuk ke mushaf yang keempat. Buat kalian yang baru ngafalin Quran, biasanya tuh sering banget kan nafas tiba-tiba nggak kuat di pertengahan, jadi suka ngulang-ngulang lagi. Tapi kadang kalau ada yang setoran ke aku waktu SMA dulu, banyak banget yang ngulang itu ya berhenti, dan ngulang itu nggak pas. Jadi kalau artinya tuh kayak yang kok jadi berantakan banget, jadi nggak pas banget. Jadi kalian juga perlu memang Quran waqaf ibtida. Quran yang ini sebenarnya juga bisa sih dipakai buat Quran hafalan, cuman sebenarnya lebih ke selera ya. Cuman kalau aku lebih ke suka Quran yang tadi gitu, yang ada tanda tajwid. Dan saran juga kalau kalian pakai salah satu jenis Quran tajwid, jangan pakai Quran tajwid yang lain, karena warna-warnanya per jenis mushaf, per jenis Al-Quran, per penerbit itu beda-beda. Jadi kadang ada yang guna itu warna merah, nanti di cetakan lain ada yang warna biru. Takutnya kalian agak bingung. Nah misalkan seperti ini, jadi kalau nafas kalian nggak kuat, kalian bisa berhenti di lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kemudian diulangi lagi di lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Waqaf ibtida. Jadi bisa disimpulkan, kalau mungkin kalian punya satu kesatuan langsung boleh aja. Jadi yang penting adalah ada waqaf ibtidanya. Yang pertama ada waqaf ibtidanya. Yang kedua dia ada tajwidnya. Buat kalian yang baru pemula, walaupun yang udah expert pun kadang lebih cocok dengan yang Quran ada tajwidnya, dan itu nggak apa-apa. Dan kalau saranku sih mungkin enakan yang per warna daripada yang per blok. Ya ini selera aja sih, kalau kalian lebih suka yang tajwidnya per blok boleh-boleh aja. Ingat waqaf ibtida, tulis di sini waqaf ibtida. Kemudian yang kedua adalah yang ada tajwidnya, yang ketiga yang ada terjemahnya. Kalau yang perkata itu tambahan aja buat kalian biar tahu, misalkan kalau artinya kata ini apa sih, artinya kayak ini apa sih, kenapa kok harus ada mushaf yang ada terjemahnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Kemudian juga perlu mushaf traveling kayak gini, jadi kecil di saku. Tapi kalau aku pribadi sekarang lebih suka pakai yang ini, karena mushaf yang ini itu cetakan Indonesia. Kalau yang ini cetakan Madinah, kertasnya lebih tebel gitu, lebih bagus dan wangi, harum. Kalau yang mushaf Madinah memang tandanya cuma satu. Kalau Indonesia biasanya ada 2 sampai 3 bahkan. Ya gitu aja sih. Jadi yang mau ngafalin Quran, saranku sih siapin mushaf-mushaf tadi. Gak harus sebanyak ini juga, gak harus sebanyak ini juga. Intinya ada satu yang buat traveling, berarti yang kecil ya, yang kecil. Kemudian ada terjemahnya, yang per kata itu tambahan. Kemudian waqaf tidak sama tajwid. Udah gitu aja deh. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe. Oke, thank you. Jazakallah khairan.